Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan saya Frutnya Putri Sari. Dan saya Bambang Pamarta. Dan saya Siti Aisyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas pemrogram kontrak kami, yaitu berupa deteksi dini kondisi kritis pasien kardiovaskular dengan analisa tanda vital menggunakan sistem monitoring secara real time. Hmm. Berikut merupakan outline dari pembahasan kami, yaitu adalah latar belakang, tujuan, view model, arsitektur perangkat lunak, serta implementasi program. Untuk latar belakang sendiri, yaitu dilatar belakangi oleh penyakit kardiovaskular yang merupakan penyebab utama dari kematian yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, dengan hampir 17 juta kasus setiap tahunnya. Jumlah penderita diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2035. Sehingga di sini kami menimbulkan ide yaitu untuk membuat sistem monitoring real time yang cepat dan akurat dengan menggunakan sensor MAX 3012 untuk mengukur detak jantung dan oksigen, serta sensor piezoelektrik untuk mendeteksi tekanan nadi dan mengelola data menggunakan microcontroller STM32, yang mana diharapkan sistem tersebut dapat memberikan peringatan dini dan mendukung pengembalian keputusan medis secara lebih efektif. Berikut untuk tujuan dari monitoring ini. Untuk tujuannya sendiri, bagaimana mengintegrasi sensor MAX 30, 10.2, dan sensor piezoelektrik dengan microcontroller STM32. Tujuan kedua, bagaimana mengimplementasikan kode program pada microcontroller STM32 untuk membaca data dari sensor MAX 30, 10.2, dan sensor piezoelektrik. Tujuan tiga, bagaimana merancang kode program untuk membaca data dari sensor. Untuk V-model, Pada bagian pada bagian V model yang pertama, yaitu ada sistem rekrutmen, di mana kita menentukan sensor-sensor yang akan kita pakai, yaitu menggunakan sensor MAX 30102 dan juga sensor piezoelektrik. Kemudian lanjut pada sistem desain, di mana di sini kita harus menentukan sistem harus membaca data tanda vital seperti detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan dari sensor MAX 3012 dan piezoelektrik. Kemudian microcontroller atau STM32 akan mengelola data sensor untuk mendeteksi pola atau indikasi kondisi kritis pasien. Kemudian, jika ditemukan anomali, sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan dini dan data akan ditampilkan di layar LCD. Kemudian pada arsitektur desainnya, di sini kita menghubungkan sensor-sensor yang akan digunakan dan mengumpulkan data dari sensor yang akan diproses. Kemudian, kita akan memberikan sistem peringatan secara langsung serta mendokumentasikan data untuk pemantauan jangka panjang. Lanjut pada bagian modul desain, di mana di modul desain ini sensor MAX 30102 digunakan sebagai deteksi detak jantung dan kadar oksigen. Selain itu, modul sensor piezoelektrik digunakan untuk deteksi tekanan atau pulsasi sebagai data tambahan denyut jantung. Dan kemudian yaitu ada aktuator buzzer untuk alarm kondisi kritis dan ada modul tampilan LCD untuk menampilkan data tanda vital serta modul komunikasi data. Untuk codingannya sendiri yaitu membuat codingan menggunakan STM32 CubeMX dan juga Gale Vision. Lanjut kepada unit testing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada unit testing. Di unit testing ini melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sensor untuk dapat bekerja dengan semestinya. Menjalankan script untuk mengirimkan data dummy ke aplikasi eksternal. Selanjutnya ada integration testing. Untuk yang pertama, menghubungkan sensor dengan microcontroller dan menguji apakah data dari sensor dapat diterima secara bersamaan. Menguji aliran data dari sensor ke microcontroller lalu display. Menguji komunikasi antara microcontroller dan modul Wi-Fi atau Bluetooth. Selanjutnya ada sistem testing. Di situ melakukan uji alur kerja dengan lengkap dari sensor ke output, melakukan uji konsistensi dan keakuratan data, melakukan uji ketahanan sistem, dan juga melakukan uji
konektivitas. Yang terakhir ada acceptance testing, yaitu melakukan verifikasi sesuai dengan kebutuhan awal dan melakukan pengujian secara menyeluruh dan memastikan sistem siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya ada sistem requirement. Kita memakai sensor Max 3010-2, sensor piezoelektrik, dan selanjutnya ada buzzer. Untuk sistem desainnya sendiri, uh, untuk yang pertama, sensor Max 3010-2 dan sensor piezoelektrik akan dikonfigurasi GPIO melalui microcontroller STM32F446RE dan konfigurasi PWM menggunakan buzzer dan LCD. Berikut untuk struktur komunikasinya, yaitu struktur komunikasi dalam sistem ini dimulai dengan menghubungkan sensor ke mikrokontrol STM32F446RE. Kemudian dilakukan inisialisasi timer dan GPIO untuk memastikan mikrokontrol siap membaca data. Sensor kemudian akan mengirimkan data yang ditampilkan pada LCD. Selanjutnya, data akan diperiksa. Jika memenuhi kondisi tersebut, data akan dikirim ke aplikasi eksternal atau server. Jika data dikirim atau bisa dibilang dalam kondisi ya, buzzer akan menyala sebagai tanda peringatan. Jika tidak, buzzer tetap mati. Setelah itu, sistem masuk ke mode delay sebelum kembali memproses data berikutnya. Untuk selanjutnya ada arsitektur desain. Di tahap ini kita akan menentukan komponen apa yang akan dijadikan sebagai input dan outputnya. Setelah itu merancang data mengalir dari sensor, diproses, dan hasilnya. Kedua sensor nantinya akan diintegrasikan ke mikrokontroller agar dapat bekerja bersama-sama dan dapat mengirimkan data ke sistem pusat. Selanjutnya, di sini merupakan ada diagram blok dari sistem kita. Yang pertama yaitu buzzer dihubungkan ke STM32 atau juga bisa sensor max dan juga sensor piezo. Di tahap ini kita akan menentukan komponen yang akan dijadikan sebagai input dan outputnya. Setelah itu merancang data mengalir dari sensor, diproses dan hasilnya kedua sensor nantinya akan diintegrasikan ke microcontroller agar dapat bekerja sama-sama dan dapat mengirimkan data ke sistem pusat. Berikut ada link GitHub yang kami sertakan untuk memuat seluruh codingan yang kami buat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini ada untuk link GitHub-nya. Seperti ini untuk link GitHub-nya. Lalu kita lanjut ke program di KL Vision-nya. Oke, selanjutnya di sini ada program dari kelompok 9. Di sini untuk mensinya. Di sini saya sudah mengikutkan dari berbagai eh, folder header untuk setiap sensornya. Lalu di sini untuk deklarasinya sampai bawah sini. Lalu di sini ada main void-nya yang berfungsi untuk melakukan sensing dengan berulang kali. Terus di sini juga ada untuk program buzzer-nya. Ini untuk buzzer.sin-nya seperti ini. Lalu ini untuk buzzer.h-nya. Lalu di sini ada program untuk sensor Max 30102 yang berfungsi untuk sensing detak jantung yang normal dan kadar oksigen yang ada di dalam darah. Lalu lanjut ke sensor piezo sensor. Ini untuk .c-nya, lalu ini untuk .h-nya. Terus saya juga menambahkan program untuk safety seperti ini. Ini untuk .c-nya, lalu ini untuk .h-nya. Lalu setelah itu kita akan build terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada error apa tidak di dalam program. Dan di sini terdapat 0 error dan 0 warning. Lalu setelah itu mari kita debug dulu.
Ini untuk start debatnya itu ada di integer main void-nya. Lalu kita step pertama, dia akan mensensing untuk heart rate-nya di sensor max 30102. Lalu kita step lagi, dia akan langsung lompat ke sensor max 30110 di max 30102.c. Di sini di integer max 3012 red SP02. Lalu di sini ada value-nya yaitu auto dan ini ada lokasi dari memorinya. Lalu kita step lagi, dia mensensing yang kedua yaitu SP02 atau kadar oksigen dalam darah di sensor max 30102. Lalu kita step lagi, dia akan kembali ke folder di max 30102.c-nya. Di sini untuk program mensensingnya. Lalu kita step lagi. Lalu lanjut ke respiratory rate dari piezo sensor. Lalu ketika di step, maka dia akan lompat lagi ke piezo sensor.c-nya di folder .c-nya. Lalu setelah itu dia akan kembali ke main C untuk menyalakan buzzernya. Dan delay dari penggorengan itu 1 detik. Oke, setelah menjelaskan coding, setelah kita melakukan debug, lalu kita akan melakukan unit testing dengan web programmis seperti ini. Ini adalah codingan yang sudah disesuaikan lagi. Lalu ketika kita run, kita masuk ke tabel yang pertama, yaitu nama modulnya sensor detak jantung dan SP02. Fungsinya yang diuji yaitu readmax 30102. Test case-nya valid input test heart, heart rate-nya itu di rentang 70 sampai 90 bpm. Ini bisa kita taruh nilai 75. Lalu untuk SP02-nya itu ada di rentang 95 sampai 100%. Kita kasih ke angka 96%. Lalu respiratorinya kita kasih 12. Ini datanya dimasukkan dan buzzer off, all condition normal. Jadi kondisi pasien itu normal. Langkah pengujinya, simulasikan pembacaan normal dan verifikasi di UART monitor. Hasilnya diharapkan yaitu nilai heart rate dan SP02 sesuai spesifikasi alat. Kriteria keberhasilan, data masuk konsisten dan sesuai dengan pembandingnya. Lalu untuk yang kedua, sensor tekanan nadi atau piezoelektrik. Function yang diuji yaitu red piezo. Test case-nya valid input test, getaran ringan terasa. Langkah pengujiannya ketuk ringan sensor dan amati perubahan output analog dan digital. Lalu hasil yang diharapkan nilai berubah saat ada getaran, sensor peka dan responsif. Seperti yang ada di sini, ketika respiratory rate-nya kita kasih angka 12 per menit, maka dia buzzernya dalam kondisi off atau kondisi pasiennya itu normal. Terus lanjut yang ketiga yaitu modul buzzer yang fungsinya diuji itu buzzer on dan buzzer off. Test case-nya yaitu valid input test, kondisi bahaya dan aman. Langkah pengujiannya yaitu simulasikan kondisi bahaya, nilai up atau nilai abnormal, cek buzzer apakah menyala. Lalu kita run lagi. Untuk heart rate-nya itu bisa kita kasih di angka
di bawah 70, semisal 65. Lalu untuk SP02-nya bisa ke 93. Lalu respiratory rate-nya sih 10. Maka dari kondisi ini tuh pasiennya tidak normal dan buzzernya akan on atau menyala, yang menandakan bahwa pasien ini dalam kondisi kritis. Melanjut yang keempat yaitu safety monitoring. Untuk function yang diuji yaitu cek safety. Test case-nya yaitu valid input test, deteksi kondisi kritis. Langkah pengujiannya yaitu simulasikan SP02 di bawah 90% dan respiratory rate tinggi. Hasil yang diharapkan yaitu sistem mendeteksi bahaya dan mengaktifkan buzzer dan warning. Kriteria keberhasilan yaitu respon pengaman aktif sesuai kondisi. Kita run programnya lagi. Untuk heart rate-nya kita kasih 70. Lalu untuk SP02-nya kurang dari 90% yaitu 89. Lalu untuk respiratory rate-nya 22. Maka buzzernya on yang menandakan pasien ini dalam kondisi kritis atau abnormal. Lalu untuk yang kelima, nama modulnya yaitu sistem umum. Function yang diuji yaitu recovery dari power failure. Test case-nya yaitu simulasikan gangguan listrik, atau matikan hidupkan sistem. Langkah pengujiannya, matikan dan hidupkan kembali board, cek apakah sensor normal. Lalu hasil diharapkan sistem reboot dan lanjutkan pembacaan sensor. Lalu kriteria keberhasilannya tidak ada error setelah restart. Untuk yang kelima ini kita bisa lakukan ketika alatnya sudah jadi. Oke, sekian dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.